Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai persepsi, kognisi, dan emosi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Azalia, yang kedua Talita Ayu, yang ketiga Budi Setiawulan, yang keempat Denny Gismianto, dan yang terakhir Intan Meganingrum. Slide yang pertama, pengertian persepsi, kognisi, dan emosi. Persepsi, kognisi, dan emosi merupakan pembangun dasar dari semua pengalaman sosial, termasuk negosiasi dalam hal bahwa tindakan sosial dipandu oleh cara kita memandang, menganalisis, dan merasa tentang pihak lain, situasi, dan minat serta posisi kita sendiri. Pengetahuan mengenai cara manusia melihat dunia di sekitarnya, mengolah informasi, dan mengalami emosi penting untuk memahami mengapa orang bersikap seperti itu dalam negosiasi. Slide selanjutnya, pengertian persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu terhubung dengan lingkungan mereka. Kita tertarik pada persepsi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungan sosial seperti pengalaman negosiasi. Yang selanjutnya yaitu distorsi persepsi. Di sini ada 4 di antaranya. Yang pertama adalah stereotip. Stereotip merupakan distorsi yang paling umum pada proses persepsi. Hal tersebut terjadi saat seseorang menetapkan atribut pada orang lain yang hanya berbasis pada keanggotaan orang lain dalam kategori sosial atau demografi tertentu. Yang kedua yaitu efek halo. Efek halo dalam persepsi serupa dengan stereotip. Daripada menggunakan keanggotaan kelompok seseorang sebagai basis klasifikasi, efek halo terjadi ketika orang yang menyamaratakan varietas atribut berdasarkan pengetahuan atas satu atribut pada seorang individu. Yang ketiga yaitu persepsi selektif. Persepsi selektif terjadi ketika perseptor memilih informasi tertentu yang mendukung atau memperkuat keyakinan sebelumnya dan menyaring informasi yang tidak membenarkan keyakinan tersebut. Dan yang terakhir yaitu proyeksi. Proyeksi terjadi ketika seseorang menetapkan karakter atau perasaan pada orang lain yang diproses oleh mereka sendiri. Proyeksi umumnya muncul di luar kebutuhan untuk melindungi konsep diri seseorang, untuk melihat seseorang bersifat konsisten dan baik. Pembingkaian di sini terdiri dari 7. Yang pertama ada substantif, yaitu konflik yang muncul berkaitan dengan apa pihak-pihak yang menggunakan bingkai substantif memiliki disposisi tertentu mengenai isu kunci atau kepedulian terhadap konflik. Yang kedua ada hasil, yaitu predisposisi pihak untuk mencapai hasil spesifik atau hasil dari negosiasi tersebut. Yang ketiga ada aspirasi, yaitu predisposisi terhadap pemuasan minat yang luas atau kebutuhan dalam bernegosiasi. Yang keempat ada proses, yaitu bagaimana pihak-pihak bertindak untuk menyelesaikan masalah pihak-pihak tersebut. Contohnya negosiator yang memiliki bingkai proses yang kuat, kurang peduli terhadap isu negosiasi spesifik, tetapi lebih peduli terhadap bagaimana pembukaan di jalan atau bagaimana konflik yang harus diatur. Yang kelima ada identitas, bagaimana pihak-pihak yang mengartikan siapa mereka pihak-pihak tersebut, yaitu anggota dari kelompok sosial yang berbeda, contohnya jenis kelamin, agama, etnik, tempat kelahiran, tempat tinggal sekarang, atau lainnya. Yang keenam ada karakterisasi, yaitu bagaimana pihak-pihak yang mengartikan pihak lain. Bingkai karakterisasi dapat dibentuk dengan jelas oleh pengalaman dengan pihak lain dengan informasi mengenai sejarah atau reputasi pihak lain, atau dengan cara bagaimana awalnya pihak lain datang dalam pengalaman negosiasi. Yang ketujuh yaitu kalah menang, bagaimana pihak-pihak mengartikan risiko atau penghargaan terkait dengan hasil yang
tertentu. Pendekatan bingkai lainnya. Yang pertama, negosiator dapat menggunakan lebih dari satu bingkai. Contohnya, seorang developer tanah yang membahas konflik atas pengajuan lapangan golf yang akan ditempati lahan basah dapat berbicara mengenai lapangan golf. Ini termasuk isu dari substantif. Selanjutnya, preferensinya tentang bagaimana cara lahan yang harus ditempati. Ini termasuk bingkai hasil. Dan seberapa banyak input yang dapat dimiliki lingkungan sekitar dan kelompok lingkungan dalam menentukan apa yang terjadi pada lahan basah pada properti pribadinya. Ini termasuk dari bingkai prosedural. Sama seperti apakah ia memandang kelompok-kelompok ini dengan baik atau tidak. Ini termasuk dari bingkai karakterisasi. Yang kedua, ada ketidakcocokan dalam bingkai antara beberapa pihak merupakan sumber konflik. Maksudnya, dua negosiator mungkin berbicara satu sama lain dari bingkai yang berbeda. Misalnya, salah satu memakai bingkai hasil dan yang lainnya memakai bingkai prosedural. Yang ketiga, pihak-pihak bernegosiasi secara berbeda tergantung pada bingkainya. Maksudnya, bingkai-bingkai mungkin menimbulkan beberapa strategi atau respon kognitif dan emosional dari para negosiator. Yang keempat, ada bingkai spesifik mungkin digunakan dengan jenis isu tertentu, yaitu dalam sebuah negosiasi penawaran pekerjaan. Misalnya, pihak-pihak yang membahas soal gaji kemungkinan menggunakan bingkai hasil, sementara pihak-pihak yang membahas isu relasi kemungkinan menggunakan bingkai karakterisasi. Yang kelima, ada jenis bingkai tertentu mungkin mengarah pada tipe kesepakatan tertentu. Misalnya, pihak-pihak yang mencapai kesepakatan integratif kemungkinan menggunakan bingkai aspirasi dan membahas sejumlah besar isu selama perembukan mereka. Yang terakhir, pihak-pihak kemungkinan menerima sebuah bingkai tertentu karena berbagai faktor. Maksudnya perbedaan-perbedaan nilai, perbedaan kepribadian, perbedaan kekuatan, dan perbedaan dalam latar belakang serta konteks sosial negosiator di antara pihak-pihak tersebut mungkin membuat mereka mengadaptasi bingkai yang berbeda. Pendekatan bingkai lainnya. Dalam pendekatan ini ada tiga pendekatan. Yang pertama adalah minat, yang kedua adalah hak, dan yang ketiga adalah kekuatan. Minat sendiri itu merupakan pendekatan dengan cara memahami apa yang menjadi maksud orang lain. Jadi kita memahami apa sih yang maksud orang lain terhadap kita. Cara ini dilakukan dengan cara yang halus. Yang kedua adalah hak. Pendekatan ini dilakukan untuk memenuhi haknya, yang caranya juga harus mempunyai dasar yang kuat. Yang ketiga adalah kekuatan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengandalkan kekuatan yang dia miliki. Jadi, cara ini bisa terlihat cenderung kasar karena bisa dilakukan dengan teriakan atau ancaman untuk orang lain. Hal yang perlu diingat dalam pendekatan ini adalah bingkai yang berbeda akan membuat diskusi yang sangat berbeda. Slide selanjutnya adalah bingkai isu berubah seiring perkembangan negosiasi. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, negosiator cenderung berargumen untuk isu yang ada atau kekhawatiran yang meningkat saat pihak-pihak lain bernegosiasi. Yang kedua, dalam mencari cara untuk mendapatkan kemungkinan terbaik untuk pandangannya satu pihak, mungkin mengumpulkan fakta, angka, testimoni, atau bukti lain untuk meyakinkan pihak lain akan pandangannya. Jadi, saat kita
mempunyai pandangan yang berbeda, maka kita harus mengumpulkan bukti-bukti atau fakta yang mendasar untuk mendorong orang lain agar orang lain percaya akan yang kita yakini. Poin ketiga adalah Bingkai-bingkai mungkin mendefinisikan pertukaran utama dan transisi dalam negosiasi keseluruhan yang kompleks. Poin keempat, beberapa hal dalam agenda beroperasi untuk membentuk perkembangan isu. Bias kognitif dalam negosiasi. Negosiator memiliki kecenderungan membuat kesalahan sistematis ketika mereka mengolah informasi. Kesalahan-kesalahan ini secara kolektif diberi label sebagai bias kognitif cenderung menghalangi kinerja negosiator yang meliputi 1. Eskalasi komitmen yang irasional. Negosiator terkadang menjaga komitmen terhadap rangkaian tindakan bahkan ketika komitmen tersebut membentuk sikap irasional pada bagian mereka. Yang hal ini merupakan fenomena psikologis yang lebih luas yang diketahui sebagai eskalasi komitmen, yang merupakan kecenderungan individu untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan rangkaian tindakan yang gagal. 2. Keyakinan harga mati yang bersifat mitos. Banyak negosiator berasumsi bahwa semua negosiasi melibatkan sebuah harga mati. Negosiator sering melakukan pendekatan kesempatan negosiasi integratif ketika situasi nol atau pergantian menang kalah. Mereka percaya pada mitos harga mati, berasumsi bahwa tidak ada kemungkinan untuk penyelesaian integratif dan keuntungan perdagangan yang sama, dan mereka menekan upaya untuk mencarinya. Kecenderungan untuk melihat negosiasi dalam kondisi harga mati bervariasi bergantung pada bagaimana orang memandang pembawaan situasi konflik yang ada. 3. Pengarahan dan penyesuaian. Bias kognitif dalam pengarahan dan penyesuaian berkaitan dengan efek standar terhadap penyesuaian lanjutan yang dibuat dalam negosiasi. Saat pengarahan ditentukan, pihak-pihak cenderung melihat sebagai patokan yang nyata dan valid untuk menyesuaikan penilaian yang lain, seperti nilai dari hal yang sedang dinegosiasikan. Pengarahan bekerja secara berbeda dalam latar kebudayaan yang berbeda. Dalam satu studi terkini, tawaran pembuka menyebabkan pengarahan yang menghalangi pencapaian bersama di antara negosiator. 4. Pembingkaian isu dan risiko. Proses pembingkaian dapat menyebabkan orang menunjukkan tipe-tipe perilaku tertentu ketika menghindari pihak lain. Bingkai-bingkai membuat orang mencari dan menghindari atau bersikap netral mengenai risiko dan negosiasi. Cara sebuah negosiasi dibingkai dapat membuat negosiator kurang atau lebih enggan dalam menanggung atau mencari risiko. Cara sebuah isu dibingkai memengaruhi cara negosiator dalam melihat risiko dan bersikap dalam kaitan dengan risiko tertentu. 5. Ketersediaan informasi. Negosiator juga harus peduli dengan potensi bias yang disebabkan oleh ketersediaan informasi didapatkan, yaitu bagaimana dengan mudahnya informasi dapat diingat dan digunakan untuk menginformasikan atau mengevaluasi sebuah proses atau keputusan. Ketersediaan informasi memengaruhi negosiasi melalui penggunaan model pencarian yang ditetapkan. Kutukan pemenang. Kutukan pemenang merujuk pada kecenderungan negosiator, terutama dalam latar lelang, untuk merasa puas secara cepat pada sebuah barang, lalu merasa tidak nyaman pada kemenangan dalam negosiasi yang terlalu mudah didapat. Penelitian terakhir menilai bahwa kutukan pemenang menahan sebagian proses berpikir kontrafaktual. Cara terbaik untuk memperbaiki kutukan pemenang adalah mencegahnya agar tidak terjadi di awal dengan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan agar tidak membuat penawaran yang diterima secara tidak terduga. 7. Kepercayaan diri berlebih. Kepercayaan diri berlebih adalah kecenderungan negosiator untuk meyakini bahwa kemampuan mereka untuk menjadi benar atau akurat lebih besar dari yang sebenarnya. Kepercayaan diri berlebih mempunyai efek bermata dua. Yang pertama, dapat menguatkan tingkat posisi atau opsi yang tidak benar.
Yang kedua, dapat membuat negosiator mengurangi nilai atau validitas penilaian orang lain yang berlaku untuk menghentikan pihak lain sebagai sumber informasi, minat, dan opsi yang diperlukan. Negosiasi integratif yang berhasil. Hukum angka kecil. Teori keputusan hukum angka kecil merujuk pada kecenderungan orang menarik kesimpulan dari sedikit sampel. Bias pelayanan diri. Dalam menjelaskan perilaku orang lain, kecenderungan adalah menilai peranan kasual pribadi dan faktor internal secara berlebih dan meremehkan peran kasual dari situasi atau faktor internal. Kesalahan atribusi fundamental memberikan kecenderungan kepada profesor menghilangkan informasi lain menjadi bias terhadap penjelasan internal. Bias perseptual seringkali diperburuk dengan pengaruh pelaku pengamatan, di mana orang cenderung mengatribusi perilaku mereka sendiri kepada faktor situasional, tetapi mengatribusi perilaku orang lain kepada faktor bias pelayanan diri telah ditunjukkan untuk mengaruhi persepsi keadilan dalam konteks negosiasi. Pengaruh dukungan adalah sebuah kecenderungan untuk menilai lebih sesuatu yang Anda miliki atau percaya miliki. Dalam negosiasi, pengaruh dukungan dapat peningkatan estimasi dari nilai yang mengganggu pencapaian kesepakatan yang bagus. Pengaruh dukungan dalam konteks negosiasi dalam isu lingkungan. Melihat dari pengaruh dukungan sebagai lampion pribadi ditingkatkan pada status quo, Bazerman dan kolega berargumen bahwa status quo bertindak sebagai titik jangkar disfungsi potensial, membuat perdagangan dan keuntungan yang sama menjadi lebih sulit. Mengabaikan kognisi pihak lain. Negosiator seringkali tidak percaya tentang persepsi dan pemikiran pihak lain yang membuat mereka bekerja dengan informasi yang tidak lengkap, sehingga mengakibatkan hasil yang keliru. Kegagalan untuk mempertimbangkan kognisi pihak lain membuat negosiator menyederhanakan pikiran mereka mengenai proses kompleks sebaliknya. Hal ini biasanya mengarahkan kepada lebih banyak strategi distributif dan menyebabkan kegagalan untuk mengenali kesatuan alami dari pihak dan respon kedua belah pihak. 12. Proses devaluasi reaktif, yaitu proses mendevaluasi konsensi pihak lain hanya karena pihak lain membuatnya. Devaluasi tersebut mungkin didasarkan pada emosionalitas atau pada ketidakpercayaan yang dimunculkan pengalaman di masa lalu, dan membuat negosiator meminimalkan besarnya sebuah konsensi yang dibuat atas dasar perasaan tidak suka pada orang lain untuk mengurangi kesediaan mereka menanggapi dengan konsesi dalam ukuran yang sama, atau untuk mencari bahkan lebih dari pihak lain begitu konsesi tersebut telah dibuat. Selanjutnya, mengatur kesalahpahaman dan bias kognitif dalam negosiasi. Pertama, menerjunkan diri mencakup pencapaian sebuah kesimpulan masalah sebelum sepenuhnya mengidentifikasi esensi atau inti permasalahan. Yang kedua, kepercayaan diri berlebih dalam penilaian seseorang. Kepercayaan diri berlebih dalam penilaian seseorang melibatkan pemblokiran, pengabaian, atau kegagalan untuk mencari informasi faktual yang mungkin bertentangan dengan asumsi dan opini seseorang. Nomor 3, membingkai kebutaan. Membingkai kebutaan melibatkan persepsi, kemudian memecahkan hal yang salah disertai dengan meninjau opsi dan kehilangan pandangan atas sasaran karena mereka tidak sesuai dengan bingkai yang dipakai. Nomor 4, kurangnya kontrol bingkai. Kurangnya kontrol bingkai melibatkan kegagalan untuk menguji bingkai-bingkai berbeda untuk memastikan apakah mereka sesuai dengan isu yang sedang didiskusikan atau terlalu dipengaruhi oleh bingkai pihak lain. Nomor 6, menembak dari pinggul. Melibatkan pengaturan informasi yang terlalu banyak dalam pikiran seseorang daripada mengadaptasikan dan menggunakan proses evaluasi. Nomor 7, kegagalan kelompok.
mencakup pengaturan proses kelompok secara tidak efektif dan alih-alih berasumsi bahwa individu yang pintar dan bermaksud baik dengan menghasilkan keputusan kelompok yang tahan lama. Nomor 8, membodohi diri Anda mengenai tanggapan mencakup kegagalan untuk menggunakan tanggapan dengan benar, baik untuk melindungi ego seseorang atau melalui bias tinjauan. Nomor 9, tidak tepat jalur, mencakup asumsi bahwa pembelajaran terjadi secara otomatis, maka tidak menjaga catatan sistematis dari keputusan-keputusan dan hasil terkait. Yang terakhir, kegagalan untuk mengaudit proses keputusan seseorang, mencakup kegagalan untuk menetapkan dan menggunakan sebuah rencana untuk menghindari jebakan yang telah disebutkan di sini, atau ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk mengerti secara penuh cara seseorang semua menilai. Selanjutnya, suasana hati, emosi, dan negosiasi. Yang pertama, negosiasi menciptakan emosi positif dan negatif. Proses negosiasi dan hasil mungkin menciptakan perasaan positif dan negatif. Emosi positif dapat dihasilkan dari ketertarikan terhadap pihak lain, merasa nyaman atas perkembangan proses negosiasi, dan ketertarikan terhadap yang dibuat oleh pihak lain. Yang kedua, emosi positif umumnya memiliki konsekuensi positif untuk negosiasi. Emosi positif umumnya mengarah pada 3 set konsekuensi: meningkatkan proses negosiasi untuk pembuatan keputusan, menciptakan perasaan positif terhadap negosiator lainnya, dan terakhir, membuat negosiasi lebih bertahan. Nomor 3, aspek proses negosiasi dapat mengarah pada emosi positif. Para peneliti akhir-akhir ini memulai eksplorasi konsekuensi emosional dalam negosiasi. Terdapat 2 penemuan, yaitu perasaan positif dihasilkan dari prosedur yang adil selama negosiasi. Yang kedua, perasaan positif merupakan hasil dari perbandingan sosial yang diinginkan. Nomor 4, emosi negatif umumnya memiliki konsekuensi negatif untuk negosiasi. Perasaan positif yang umumnya ditunjukkan untuk menghasilkan konsekuensi positif bagi negosiasi, maka emosi negatif cenderung menghasilkan konsekuensi negatif. Nomor 5, aspek proses negosiasi dapat mengarah pada emosi negosiasi. Sama halnya dengan emosi positif, peneliti tentang konsekuensi emosi negatif dalam negosiasi bersifat baru dan terbatas. Terdapat 2 penemuan. Yang pertama, emosi negatif dapat diakibatkan dari pola pikir kompetitif. Yang kedua, emosi negatif dapat diakibatkan dari kebuntuan. Nomor 6, efek emosi positif dan negatif dalam negosiasi. Merupakan suatu hal yang mungkin untuk emosi positif untuk menghasilkan hasil yang negatif dan perasaan negatif untuk memperoleh hasil yang menguntungkan. Yang terakhir, emosi dapat digunakan secara strategis sebagai langkah-langkah negosiasi.
Dengan kekuatan yang mungkin dimiliki emosi dalam mengayun sisi lain terhadap pandangan seseorang, emosi mungkin juga dipakai secara strategis dan manipulatif sebagai taktik pengaruh dalam negosiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.